Jam berapa nanti kira-kira, ya. Kita nggak tahu umur kita sampai kapan. Tapi yang jelas kita senantiasa untuk menghadapi sisa-sisa umur itu kita berlomba-lomba dalam kebajikan memperbaiki umur kita. Kematian pasti akan ada kan. Nah, kemudian kita tahu bahwa menua itu adalah kepastian ya. Tapi dewasa itu adalah pilihan. Betul begitu? Kita sudah tua nih dan makin banyak. Kita tentunya harus dewasa dalam segala sikap dan cara beragama. Oke ya? Misalnya kita wudhu sebagai orang dewasa, jangan seperti wudhunya anak kecil. Anak kecil kan wudhunya kadang-kadang main gitu ya. Demikian sholat juga seperti itu. Kita kadang melihat bapak-bapak ini sholatnya masih seperti anak kecil. Contohnya ya, saya buktiin contoh ya. Seorang dewasa sholatnya masih seperti anak kecil. Misalnya apa? Ketika dia sujud, apanya? Sikunya tuh nempel ke lantai. Kan itu sujud anak kecil biasanya seperti itu ya. Kalau kata Nabi dengan jangan kamu sujud seperti sujudnya seekor apa? Seekor anjing. Seekor anjing kan kalau duduk lututnya nempel di lantai kan? Ya. Sujud yang benar itu adalah ketika kita sujud, kita bisa memberi kesempatan anak kambing lewat di bawah perut kita, ya. Walaupun yang perut-perut gede nih seperti saya ini, tetap kalau kita sujudnya benar pasti tetap bisa lewat kambing atau kucing lah. Nah, kucing bisa lewat di bawah kita, asal kita sujudnya betul. Ya, segemuk apapun orangnya pasti akan bisa, ya. Tapi kalau sudah apanya, sikunya menempel ke lantai, pasti nggak bisa lewat itu anak kambing atau kucing gitu ya. Nah, itulah sebagai salah satu bentuk kedewasaan kita dalam beragama ya. Semakin tua harusnya semakin baik agama kita. Oke. Nah, pada kesempatan ini kita akan bahas tentang penyakit ain. Kalau saya lihat judulnya tadi itu ada gambar seorang mata wanita. Tadi ada komen, "Pak, ini matanya bagus amat," gitu ya. Ada yang bilang gitu. Ini Mas Willy nggak tahu namanya ngambil dari mana. Itu siapa sih itu matanya siapa itu Mas Willy? Ya, itu matanya kata mereka dia itu bagus banget. Padahal itu tidak seberapa dibandingkan matanya bidadari surga. Oh, betul kan? Kecantikan bidadari surga itu 70 kalinya daripada kecantikan wanita paling cantik di dunia. Ya. Nah, siapa yang tahu nih kuis nih? Hadiahnya apa Mas Willy? Hadiah apa? Data atau apa? Ah, ditulis dulu katanya. Siapakah bidadari yang paling cantik namanya siapa? Ada yang tahu nggak? Siti Aisyah. Siti Aisyah sama istri Nabi, bukan nama bidadari. Oh, rupanya nggak ada yang tertarik nih sama bidadari, Mas India nih. Jadi kalau ditanya siapa artis wanita paling cantik di Indonesia mungkin paham ya. Nah, sekarang saya tanya siapakah nama bidadari yang paling cantik? Ainul Mardiah itu ya. Itu Mas catat Mas hadiahnya tuh. Namanya Ainul Mardiah ya. Namanya Ainul Mardiah. Dia browsingnya bidadari terus ya. Tetapi saya ingatin bidadari itu suka sekali kepada pria yang berjenggot loh. Ya, paling lebih suka dibanding yang tidak. Itu ada dalilnya ya. Tapi kalau tidak, kalau ketakwanya lebih takwa, tentunya akan lebih dipilih ya. Karena jenggot itu kan keturunan ya. Ada yang nggak bisa numbuh, ada yang numbuhnya cuma seperti Scooby-Doo gitu ya. Cuma 7 lembar gitu ya. Tapi yang penting kita punya niat mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Oke, kita lanjut ya. Kita akan bahas tentang penyakit ain. Ain itu diambil dari kata itu ana ya ini itu artinya ia menatap dengan matanya. Jadi menatap ini bisa berupa kekaguman atau menatap bisa juga dengan perasaan dengki ya. Dan tatapan itu bisa mengandung racun yang bisa menyebabkan seorang itu sakit yang dipandangnya ya. Maka kita selalu berminta kepada Allah SWT untuk membaca ini surat Al-Falaq wa min syarri hasidin idza hasad dan dari keburukan orang-orang yang dengki ketika dia dengki. Sunahnya dibaca kapan ini?
3 kul ini kan zikir pagi sore ada, terus sebelum tidur ya. Sebelum tidur kita untuk meminta perlindungan kepada Allah SWT dari segala gangguan manusia, kemudian dari setan dan sebagainya, dan keburukan orang-orang yang dengki. Itu lanjut Mas. Penyembuhan penyakit ain ya. Bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita supaya meminta diruqyah dari ain. Supaya meminta diruqyah dari ain ya. Riwayat Muslim, Ahmad dan Al-Tirmidzi ia mensahihkannya. Jadi maksudnya gini. Kalau seorang itu sudah kena ain, obatnya salah satunya adalah diruqyah. Ya. Kita meminta ruqyah agar orang lain itu diruqyah. Tetapi jangan kita minta ruqyah untuk diri sendiri ya. Kenapa? Kenapa kita dimakruhkan untuk meminta ruqyah untuk diri sendiri? Nggak ada yang tahu nggak sih? Maju siapa namanya? Hah? Mas Anton, boleh dipakai mic Mas? Gitu. Mic-nya nggak ada ya? Jadi salah satu ya Santa gitu ya, jawabannya betul. Tolong dicatat ya Mas. Mas Anton lantai berapa? Tahu ya tahu. Jadi salah satu ciri orang yang masuk surga tanpa hisab itu adalah salah satunya adalah tidak pernah minta diruqyah. Ya. Kalau kita minta ruqyah, tolong cari ustadz ruqyah, tolong ruqyah ke saudara saya, itu boleh nggak apa-apa. Tapi jangan minta ruqyah kepada diri sendiri. Aisyah sering ruqyah kepada Nabi Muhammad SAW atau sebaliknya, tapi tidak minta. Nabi tidak minta Aisyah ruqyah untuk meruqyah, tapi Aisyah meruqyah Nabi tanpa diminta, itu nggak apa-apa. Haram nggak haram, cuma salah satunya penghambatnya itu. Masuk surga tanpa hisab itu salah satu syaratnya adalah tidak pernah minta diruqyah. Ya. Nah, siapa yang pernah minta diruqyah tuh? Bertobat kepada Allah SWT. Moga-moga masih dapat jatah masuk surga tanpa hisab ya. Jadi yang masuk surga tanpa hisab itu adalah 70.000 orang. Ya. Masing-masing satu orang membawa 70.000 juga. Dan nanti ada satu lagi cidukan dari Allah SWT. Seberapa banyak cidukan dari Allah kita nggak tahu. Jadi banyak sekali kesempatan manusia yang bisa masuk surga tanpa hisab. Saya 70.000 kali 70 saja misalnya berapa itu? Udah 4,9 juta sekian ya. Padahal sahabat Nabi jumlahnya berapa? Apa? Sahabat Nabi jumlahnya berapa? 124.000 ya. Misalkan sahabat Nabi masuk surga semua tanpa hisab, masih banyak sisanya. Mudah-mudahan kita berharap kita salah satu di antaranya gitu ya. Amin gitu ya. Salah satu di antaranya. Syarat-syarat yang lain apa? Nanti Mas Willy minta kajian khusus aja ya. Ya. PR. Oke. Kemudian dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ain adalah nyata dan seandainya ada sesuatu yang melalui takdir, niscaya ainlah yang mendahulunya. Jika kalian diminta untuk mandi, maka mandilah. Jadi seorang itu yang sudah kena ain dan kita tahu orang yang mengenai ain itu siapa. Misalnya gini, ada seorang punya bayi ini. Saya sebutkan ada kisah dari saya dapat ini dari cerita Ustadz Khalid Basalamah tentang ain ya. Ustadz Khalid ini punya teman, dia itu punya anak. Nah, anaknya itu ganteng sekali, lucu sekali. Pada waktu itu dia habis mandi, terus didandanin ganteng. Umi, anak kita ganteng banget ya, gitu. Lucu sekali, ganteng banget. Gitu. Itu aja ucapannya. Kemudian si bapaknya itu pergi ke kantor, tetapi nggak lama setelah dia pergi ke kantor, anaknya langsung panas. Tanpa sebab langsung panas kejang-kejang. Oke, kemudian telepon ke bapaknya. Tapi ini anak kita kok jadi sakit begini ya, sebabnya apa? Bawalah ke dokter. Oleh dokter dinyatakan bahwa dia tidak terkena penyakit medis apa-apa. Enggak ada masalah apa-apa kok. Akhirnya pulang terus bapaknya pergi lagi. Nanti kalau ada apa-apa telepon ya. Nah, pas lagi
Pergi itu dipanggil lagi, masih sakit lagi. Kemudian si Abi ini bilang, "Ya Allah, ada masalah apa ya? Tolong kasih tahulah, apa salah apa sehingga anak saya terjadi demikian." Kemudian dia menyetel radio nih ceritanya. Di radio kebetulan dia sedang mendengarkan penyakit ain. Nah, maka dia sadarlah bahwa ternyata penyebabnya itu. Akhirnya Pak, dia pulang ke rumah, dia kemudian berwudu, air wudunya ditampung, nah, air wudunya itu disiramkan kepada yang anak tersebut, langsung sembuh. Nah, itulah salah satu pengobatan ain ya. Tetapi kalau kita tahu siapa kira-kira yang memberikan penyakit ain, kita bisa seperti itu. Misalnya kita punya cucu nih, bayi, cucu atau anak kecil, kemudian banyak tamu memuji kita, nggak tahu nih siapa yang memuji dia. Maka kemudian anak tersebut sakit kena ain, kita nggak tahu. Maka caranya adalah dengan diruqyah, ya. Salah satunya diruqyah. Itu kalau sudah terjadi. Nah, sekarang bagaimana pencegahannya ya? Nanti kita bahas itu ya, agar kita tidak terkena penyakit ain. Oke, itu dalilnya tentang penyembuhan ain ya. Lanjut. Oke. Nah, kewajiban kita secara muslim adalah membentengi dari setan dan dari kejahatan jin manusia dengan beriman kepada Allah SWT. Kemudian sering-seringlah kita membaca doa ini. A'udzubillahi bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan apa yang diciptakannya. Ya, jadi doa ini bagus sekali dibaca ketika misalnya kita memasukin rumah baru, kita pakai pakaian baru, ya. Atau setiap saat kita doa ini seperti ini silakan, ya. Tolong nih doa ini dihafalkan dan sering-sering diucapkan ya. A'udzubillahi bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang maha sempurna dari kejahatan apa yang diciptakannya. Ya, kita punya baju baru nih, dapat seragam dari Pertamina. Jangan langsung kita pakai, kita doa dulu sebelum pakai. Doanya ini salah satunya ini, ya. Atau kalau kita nggak bisa bahasa Arab ya pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, aku mohon kepadamu dari manfaat diciptakannya pakaian ini dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan diciptakannya pakaian ini. Itu salah satu doanya. Artinya seperti itu. Ya, seperti itu. Ada juga doa hasbunallahu hasbiyallahu la ilaha illa huwal alaih tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Nah, itu salah satu doanya ya. Nah, pencegahan penyakit ain kita lanjutkan ya. Nah, untuk menghindari penyakit ain apabila kita memuji seseorang ya, kita harus bilang apa? Barakallahu fiik gitu ya. Misalnya saya memuji siapa Mas Willy ganteng banget ya. Nggak boleh bicara seperti itu. Harus dilanjutkan, Mas Willy ganteng banget ya, barakallahu fiik. Fika atau Fiki atau Fikum lah, gitu ya. Gitu. Kemudian apabila seorang memuji anak kita yang belum bisa bicara, ini anaknya cantik banget ya, putih banget, lucu banget, kita doakan ya, Allahumma barik alaih. Itu boleh seperti itu ya. Intinya kita memohon perlindungan kepada Allah agar terhindar dari penyakit ain ya. Jadi kalau kita memuji seseorang itu tidak cukup, wah mantap, enggak, jangan begitu. Harus disertai dengan barakallahu fik atau barakallahu fikum atau barakallahu alaih, barakallahu fihi, fiha dan sebagainya tergantung domainnya. Tapi kalau misalnya kita bingung, barakallahu fikum udah kita cukup ya, bisa mewakili ya. Ya, itu salah satu cara kita memuji seseorang agar seorang tersebut tidak terkena penyakit ain. Nah, sekarang kalau kita dipuji orang, ya, kita dipuji orang, kita harus seperti apa? Misalnya Mas Willy muji saya, Pak Untung kok ganteng amat, misalnya gitu ya. Pak Mas Willy harus mengucapkan barakallahu fiik dan saya juga harus mengucapkan Masya Allah la quwata illa billah. Dalilnya apa? Yang sebelumnya Mas. Dalam surat Al-Kahfi slide sebelumnya. Nah, dalam surat Al-Kahfi 39 di situ disebutkan ada kisah dua pemilik kebun ya.
kemudian kebun yang satu rusak, kemudian kebun yang dua kebunnya sangat bagus. Maka Allah perintahkan, artinya surat Al-Kahfi 39, dan mengapa ketika engkau memasuki kebunmu tidak mengucapkan Masya Allah la quwata illa billah. Ya, sesungguhnya atas kehendak Allah semua ini terwujud, tidak ada kecuali dengan pertolongan Allah. Ya, jadi kalau kita dipuji seorang dengan pujian yang baik, kita seperti itu ya. Jangan, wah memang gitu anak siapa dulu gitu, nggak boleh seperti itu. Misalnya seorang anak cucu dipuji oleh seorang tetangganya, siapa dulu kakeknya, nah itu nggak boleh seperti itu. Harusnya mengucapkan Masya Allahu la quwata illa billah, ya, sambil mendoakan anak tersebut agar tidak terkena penyakit lain. Ya, clear? Lanjut, Mas. Nah, ini melindungi seseorang, orang lain atau anak kecil dari penyakit lain ya. Sering-seringlah lakukan. Dibaca sambil mengembuskan atau meludah kecil ke ubun-ubun anak sebagai tinggalnya. Itu ya sambil doa, ucapkan Wa'idzukum bikalimatillahi tamma min kulli syaiton wa hammah wa min kulli ainin lamah ya. Artinya, aku memohon perlindungan kepada Allah untuk kalian. Nah, kalian itu tergantung domirnya nanti ya di situ macam-macam. Dengan kalimat Allah yang sempurna, dari segala gangguan setan dan binatang berbisa, dan dari segala pandangan mata, ain yang jahat yang membawa kejelekan. Ya, kalau misalnya domirnya bingung laki-laki, Pak, kamu laki-laki, perempuan, Ki, gitu ya, banyak, kum, banyak perempuan, kuna. Daripada bingung kan sudah belajar bahasa Arab ya, silakan diamalkan. Kalau yang misalnya belum, baca aja secara umum, Uidzukum bikalimatillahi tammah gitu ya. Aku memohon perlindungan kepada Allah untuk kalian, ya, kalian walaupun satu orang tidak apa-apa juga kalau berdoa, ya, ya. Kalimatnya itu uidzukum bikalimatillahi tammah min kulli syaiton wa hamah wa min kulli ainin lamah. Aku bermohon perlindungan kepada Allah untuk kalian dengan kalimat Allah yang sempurna dari segala gangguan setan dan binatang berbisa dan dari segala pandangan mata ain yang jahat membawa kejelekan. Hadis Sahih Bukhari 3371 ya dan Abu Daud 4737. Jadi doa ini tolong dihafalkan ya untuk melindungi saudara-saudara kita, anak-anak kita yang belum bisa berdoa dari penyakit lain. Insya Allah kalau kita melindungi seperti ini tidak akan kena. Oke, lanjut. Nah, ini kalimat bagaimana kita mengagumi orang lain, kita ucapkan barakallahu fikum atau masya Allah la quwata illa billah yang menerimanya ya. Sehingga dengan kalimat ini insya Allah penyakit lain itu tidak terjadi. Oke, lanjut. Ya, kalau sahabat Nabi bertemu, mereka saling mengucapkan barakallahu fiik ya. Kalau kita mau ucapkan barakallahu laka fi ahlika wa malika, kalimat tersebut berarti semoga Allah menganugerahkan barokah padamu, pada keluargamu dan hartamu. Ya. Jadi ain ini tidak hanya menimpa kepada orang, makhluk hidup, tapi juga menimpa kepada selain manusia, misalnya barang ya. Jadi nanti tolong ya teman-teman yang teman-teman project nih kalau dapat project bagus startup, tolong banyak-banyak ucapan gini ya. Ya, barakallahu laka fi ahlika wa malika ya. Atau barangkali wallahu alam kilang tiba-tiba terbakar mungkin kena ain juga ya. Karena apa? Para bos-bos pamer kemana-mana nih kilang menghasilkan ini. Tapi bisa juga dengan ucapan itu dia kena ain. Tanpa sebab bisa kebakar itu loh. Salah satunya itu ya. Jadi bukan dari segi non teknis aja ya. Jadi tolong Mas Willy disampaikan kepada para atasan ya. Tolonglah belajar penyakit ain ya biar biar kilangnya nggak sering kebakar gitu ya. Biar nggak ada orang kecelakaan tiba-tiba meninggal gitu ya. Tolong disampaikan. Karena memang itu bisa terjadi ya. Yang sering terjadi juga ini orang yang suka burung nih. Kalau lihat burung bagus, kemudian ditawar, katanya kalau sudah ditawar harus diberikan. Benar gitu ya? Berarti tukang burung nih berarti yang paham itu ya. Jadi kalau nggak ditawar katanya mati.
Itu secara ilmiah sebenarnya apa sih? Bisa aja dijelaskan secara ain itu memang bisa, karena seorang yang mengagumi burung atau mungkin dia bukan hanya kagum, tapi yang melihat itu punya sifat hasad, bisa saja burungnya tiba-tiba mati, ya. Sering terjadi demikian kan, burung habis lomba menang, tiba-tiba besoknya mati. Sering terjadi seperti itu ya, sering terjadi seperti itu. Dan kita pernah dengar kisah dari seorang yang dari India ya, seorang hafiz cilik gitu ya. Dia habis membaca Al-Quran, tetapi kemudian di forum besar gitu ya, banyak orang memujinya, mungkin wallahu alam memujinya tidak sesuai dengan syariat ya. Kemudian tiba-tiba besoknya dia bisu, jadi sama sekali nggak bisa mengucapkan ya. Untuk itu karena kita cari pengobatannya dengan lain. Kalau kita lihat salah yang memuji jelas-jelas dia, maka dia suruh berwudu, kemudian air wudunya itu ditampung, dimandikan kepada anak tersebut. Oke, lanjut ya. Nah, ain ini bukan hanya lewat jalan melihat, bahkan orang buta sekalipun bisa membayangkan sesuatu, lalu ia bisa memberikan pengaruh ain meskipun ia tidak melihat, ya. Ain itu bisa ditimbulkan dengan melihat pada gambar seorang secara langsung atau melihatnya di TV. Bahkan bisa hanya dengan mendengar lalu dihayalkan dan terkena ain. Kita memuji kepada Allah keselamatan, ya. Jadi kuncinya ini adalah agar kita terhindar dari penyakit ain, kita jangan sering pamer. Pamer apa? Foto kita di-share di medsos gitu ya. Lagi makan, share di medsos, lagi naik haji, share di medsos. Khawatirlah nanti jangan sampai kena penyakit lain, terutama anak-anak kecil ya. Boleh kita sharing gambar-gambar kita kepada orang-orang yang benar-benar kita kenal atau mungkin saudara kita udah lama nggak pernah ketemu, kita share gambarnya. Habis itu ya udah jangan boleh. Nah, sekarang mudah-mudahan nih yang kita sering share profil-profil kita, anak-anak cucu kita dalam WA, tolong dihapus. Ya, apa tujuannya apa? Pertama, anak itu bukan untuk kebanggaan-kebanggaan ya, bukan untuk pamer-pameran ya. Wah, anak saya juara satu, ya. Anak saya menang lomba ini, menang lomba itu, ya. Jangan dipamer-pamerkan karena hidup ini bukan untuk seperti itu ya, bukan untuk seperti itu, ya. Oke, lanjut. Jadi tolong disampaikan ke ini ya, pada saudara-saudara kita ya, karena ini sangat penting sekali, ya. Nah, kemudian inilah doa apabila seorang terkena sakit, kena ain ya, misalnya pusing kepalanya, demam, panas kepalanya, pegang kepalanya ini sambil doa ini, pegang bagian tubuh yang sakit, lalu membaca bismillah, bismillah, bismillah 3 kali, kemudian menyebut a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhaddzir. Aku berlindung kepada Allah dan dari kuasanya dari kejelekan yang aku dapatkan dan aku waspadai. Hadis riwayat Muslim nomor 2202 ya. Tolong hadis ini dihafalkan atau mungkin sudah hafal ya. Kalau sudah hafal nih. Kalau belum harus hafal lah, harus hafal. Apa tujuannya ya pertama itu menghindar dari penyakit lain, kedua biar kita nggak boros keluar masuk rumah sakit tanpa perlu ya. Kata Ustadz Khalid Basalam itu 80% penyakit yang diterima manusia itu adalah karena ain. Ya, non medis cuma 20% lah. Kalau non medis kan misalnya anak panas mungkin gara-gara dia main kecapean atau mungkin salah makan, makan pedes, makan es di jalan, sakit, itu medis lah ya. Tapi kan kadang-kadang seorang itu, anak kecil tidak kemana-mana, nggak makan apa-apa, tiba-tiba sakit gara-gara ada tamu datang. Kan sering gitu. Saya ceritakan tetangga saya baru meninggal kira-kira 2 hari yang lalu ya. Seorang ibu. Ibu ini padahal orangnya sehat, sehat, kaya, cantik. Nah, ya. Dan janda lagi kan. Nah, itu. Kemudian dia orang Padang ya, orang Padang. Itu tetangga sebelah rumah. Dia pulang ke Padang, Sumatera Barat, nengok nengok ibunya. Ibunya yang lagi sakit ditengok.
Nah, begitu dia nengok dari sana, wallahualam mungkin di sana banyak orang-orang yang nggak suka atau gimana ya, atau mungkin memuji dengan apa namanya orang merantau punya mobil, punya kios di Tanah Abang gitu ya, anaknya sudah lulus sekolah, udah kerja bagus. Mungkin ada yang kagum atau mungkin juga ada yang apa hasad. Nah, pulanglah dia ke kampung, ke rumah tetangga saya ini ya. Nggak lama kemudian dia sakit. Sakitnya apa? Medis nggak tahu. Yang jelas-jelas dia nggak bisa nelen aja. Jadi makan itu nggak masuk, minum nggak masuk, nelen nggak masuk. Akhirnya apa? Ibunya yang tadinya ditengokin malah nungguin dia yang sakit. Ya, ya wallahualam saya nggak sempat meruqyah ya, karena tapi tetangga-tetangga sudah datang gitu ya, tapi akhirnya tidak ketolong ya. Tidak ketolong akhirnya meninggal, kira-kira 2 hari yang lalu lah meninggal. Padahal sebelum pulang dia masih sehat bugar gitu, ya tidak ada riwayat penyakit apa-apa gitu ya. Maka untuk itu kita hati-hati lah ya kalau kita pergi harus baca doa, kita menutupi diri dengan zikir-zikir ya. Oke, lanjut Mas. Ini belum tampil ya? Nah, kisah lain yang terjadi pada sahabat Nabi, ini kisah nyata ya. Imam Ahmad, Imam Malik, Anasai, dan Imam Muhammad meriwayatkan dari Sahal bin Hanif. Sahal bin Hanif itu ya kisahnya demikian. Bahwa Rasulullah SAW keluar bersama orang-orang yang berjalan bersama menuju Mekah. Hingga ketika sampai di daerah Hazar dari Jufah, Sahal bin Hanif mandi. Ya, ia adalah seorang yang berkulit putih serta elok tubuhnya dan kulitnya. Lalu Amir bin Robiah, saudara Bani Hadi bin Ka'ab melihatnya dalam keadaan sedang mandi. Tentunya mandinya kan nggak mandi telanjang gitu ya, mungkin kelihatan pundaknya gitu ya, karena mandi mereka kan nggak sembarangan tuh, apalagi di tempat umum. Dalam keadaan sedang mandi, seraya mengatakan, aku belum pernah melihat seperti hari ini kulit yang disembunyikan. Jadi si Sahal ini rupanya kulitnya putih bersih ya, ya. Dia terus sahabatnya melihat itu, aku belum pernah melihat seperti hari ini kulit yang disembunyikan. Kulitnya benar-benar bagus, nggak pernah lihat kulit seperti itu, putih dan sebagainya. Maka tiba-tiba si Sahal itu pingsan, ya. Lalu ia dibawa kepada Nabi SAW, lantas dikatakan kepada beliau, "Hai Rasulullah, mengapa Sahal demikian, begini?" Kata Rasulullah, demi Allah, ia tidak mengangkat kepalanya dan tidak pula siuman. Jadi begitu dipuji oleh sahabatnya Amir bin Robiah ini, dia langsung pingsan, tidak bisa bergerak ya. Beliau bertanya, apakah kalian mendakwa seseorang mengenainya? Apa yang kamu lakukan terhadap dia gitu ya. Mereka menjawab, Amir bin Robiah telah memandangnya, telah melihat dia. Maka beliau Rasulullah SAW memanggil Amir dan memarahi seraya bersabda. Rasulullah bilang ke Amir demikian, mengapa salah seorang dari kalian membunuh saudaranya? Kamu itu seperti membunuh ya. Mengapa ketika kamu melihat sesuatu yang mengagumi, kamu tidak mendoakan keberkahan untuknya? Kemudian beliau bersabda kepadanya, mandilah untuknya. Lalu ia membasuh wajahnya, kedua tangannya, dan kedua sikunya, kedua lututnya, dan ujung kedua kakinya seperti wudhu ya. Dan bagian atasnya dalam satu bejana. Jadi siapa yang mandi ini siapa? Amir bin Rabi'ah disuruh mandi ya, disuruh wudhu ya. Kemudian air itu ditampung ya dalam bejana. Kemudian air itu diguyurkan di atasnya si Syahal ini. Oke, dari diurutnya dari kepala, punggung, dan belakang. Ia meletakkan bejana di belakangnya. Setelah melakukan demikian, Syahal terbangun bersama orang-orang tanpa merasakan sakit lagi. Ini kisah nyata dari Rasulullah SAW. Jadi bisa jadi pandangan seorang yang menyebarkan penyakit ain itu karena hasad, dengki, atau benar-benar nggak kena dengki. Seperti tadi orang tua kepada anaknya, nggak mungkin lah orang tua dengki kepada anaknya kan. Hanya dia bicara kagum aja, punya anak saya ganteng banget, lucu gitu ya. Demikian juga saya kagum banget kepada eh, si Amir bin Robiah ini, begitu kagumnya kepada Sahal bin Harith itu karena kulitnya yang putih gitu ya. Putih bersih seperti kulitnya seorang yang nggak pernah keluar gitu ya. Ya, ya.
maka obatnya adalah si yang mengucapkan ini disuruh berwudu, ditampung, kemudian dibasuhkan, siramkan kepalanya, punggungnya, dan belakangnya terhadap orang tersebut, maka sembuh. Itu obatnya ya. Jadi kalau dibawa rumah sakit kelihatannya juga, karena ini bukan medis, mungkin juga nggak bisa disembuhkan ya. Oke, lanjut Mas. Nah, pencegahan ain ketika Nabi Yusuf. Kisah Nabi Yusuf nih. Kisah Nabi Yusuf itu, kan Nabi Yusuf itu punya saudara. Nabi Yusuf kan terkenal ganteng banget gitu ya. Bahkan dikatakan 50% kegantengan manusia diberikan kepada Nabi Yusuf. Sisanya kepada orang-orang. Kita dapat berapa persen kira-kira ya? 100% udah ganteng banget. Mungkin 0,001%-nya Nabi Yusuf ya. Wallahu alam gitu ya. Nah, Nabi Yusuf itu dan saudaranya itu ganteng-ganteng. Maka bapaknya Nabi Yusuf siapa? Nabi Yakub. Dia paham tentang penyakit ain, ya. Maka ketika anaknya diminta untuk mendatangi Yusuf, ketemu itu, maka Nabi Yakub minta, kamu nanti jangan kumpul-ngumpul di situ. Kamu masuk ke dalam gerbang harus dengan cara berpencar. Tujuannya apa? Untuk mengalihkan perhatian, tidak menimbulkan perhatian. Ya, ini kisahnya ini saya baca ya. Dan Yakub berkata, hai anak-anakku, janganlah kamu bersama masuk dari satu pintu gerbang dan masuklah dari pintu gerbang yang lain. Namun demikian aku tiada dapat melepaskan kamu barang sekalipun dari takdir Allah. Keputusan menetapkan sesuatu hanyalah hak Allah. Kepadanya aku bertawakal dan hendaklah kepadanya saja orang-orang yang bertawakal berserah diri. Dan tatkala mereka masuk menurut yang diberitakan ayah mereka, dia adalah melepaskan mereka sedikitpun dari takdir Allah. Tetapi itu hanya suatu keinginan pada Yakub yang telah ditetapkan. Dan sesungguhnya dia mempunyai pengetahuan. Maksudnya pengetahuan tentang penyakit ain nih. Nabi Yakub ya. Karena kami telah mengajarkan kepadanya. Akan tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui. Jadi kata Allah SWT, sedikit manusia yang mengetahui tentang penyakit ain ini. Ya, Nabi Yakub sudah paham penyakit ain. Jadi dia punya anak ganteng-ganteng, masuk ke dalam gerbang kota menemui Nabi Yusuf, tidak kumpul, tadi harus berpencar-pencar. Nah, sekarang kebalikan dari manusia-manusia sekarang ya. Mereka memamerkan foto-foto anaknya di medsos agar apa? Agar dipuji orang. Betul apa benar? Betul ya. Nah, sekarang bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak ganteng-ganteng itu tolong dijaga. Jangan diumbar di medsos ya, jangan diumbar di medsos. Nanti kalau nggak di medsos, ntar saya dapat jodohnya gimana? Kan mereka ngelihat profil saya gitu. Oh, tenang saja, masalah jodoh itu nggak kemana-mana, betul kan? Asal jodoh itu nggak kemana, jangan takut profilnya nggak diumbar, ntar nggak ada orang tahu bahwa anak saya itu ganteng-ganteng. Nah, karena kalau memang jodoh udah ketemu gitu ya, kalau nggak ketemu ya sabar gitu ya, oke? Nah, ini dalam kisah Ibnu Tafsir disebutkan ini adalah kisah tentang penyakit ain. Tafsirnya oleh Ibnu Katsir ini menjelaskan tentang penyakit ain ya. Jadi penyakit karena pandangan mata. Jadi insya Allah nanti setelah kita pulang, kita jangan terlalu sering sharing-sharing apa ke orang-orang yang nggak perlu ya, ke medsos, ke orang-orang umum ya. Jangan. Profil kita ganti aja tentang apalah pemandangan atau apa yang bagus atau nasihat ya. Jangan kita pakai profil anak cucu kita ini sama mbahnya lagi main kemana jadiin profil status ya. Jangan gitu ya. Jadi jaga baik-baik. Oke. Sampai di sini kira-kira ada pertanyaan atau tidak? Atau ada yang perlu diulangi? Ya, Waalaikumsalam. Iya, bisa. Penyakit angin itu bisa menimbulkan kepada manusia dan kepada benda-benda. Ya. Jadi kalaupun pajang mobil misalnya selain doa, kasih doa lah barakallahu fiik atau hada min fadli robbi atau masya Allah la quwata illa billah. Gitu ya. Misalnya sharing mobil ini, kita sharing ini punya mobil baru. Barangkali mau iklan atau apa ya. Tulisinlah di bawahnya. Ya.
tulisin, jangan langsung di-sharing apa adanya gitu. Oke. Atau sharing aja mobil orang lain nggak apa-apa, bukan punya kita ini mau kenain mau bukan itu. Oke. Silakan ada pertanyaan dari Pak Basri. Silakan Pak Basri. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz, teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Ustadz, kalau misalnya kita ya atau ada orang yang suka pamer gitu ya, terus membanggakan milik orang lain gitu ya, atau kadang-kadang terlalu sering menyebutkan keadaan atau milik orang lain itu selalu lebih bagus, lebih baik begitu. Apakah itu termasuk sudah terkena penyakit ain gitu Pak Ustadz? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau penyakit ain itu Pak Basri adalah yang ditimbulkan oleh orang lain. Misalnya gini, saya memuji kepada seseorang, kemudian orang tersebut terkena sakit, ya. Itu yang terkena penyakit ain bukan sayanya, tapi orangnya itu, Pak. Jadi tindakan itu bukan penyakit ain. Tadi akibat yang ditimbulkan itu adalah namanya penyakit karena pandangan mata, karena penyakit ain. Jadi orang yang suka memamerkan hartanya milik sendiri, pamer-pamer itu bukan kena penyakit ain. Itu kena penyakit apa ya? Namanya suka pamer apa ya? Ujub atau apa ya? Kan ada ujub, ada ria, ada sumah. Ria itu kalau kita senang amal kita dilihat orang, ya. Sumah itu senang kalau amal kita didengarkan orang. Kemudian tadi ujub kita merasa lebih baik dari orang lain. Nah, itu mungkin salah satu dari penyakit itu, ya. Tetapi kita berprasangka baik lah. Misalnya ada orang suka sodakoh nih, pamer-pamer, wah saya sudah sodakoh ini. Kita berprasangka baik, mungkin dia itu berusaha mengajak agar kita ikut sodakoh juga. Ya, kita berprasangka baik seperti itulah. Tapi kalau dia niatnya bukan itu, ya itu salah dia lah ya. Kita jangan negatif thinking. Tapi bukan berarti orang tersebut kena penyakit ain, bukan Pak Basri. Jadi yang penyakit ain itu penyakit yang ditimbulkan karena pandangan mata. Yang memandang itu bukan kena penyakit ain, tapi akibat dari penyakit ain itu bisa menimpa seseorang yang dipandang itu. Gitu. Jadi kalau yang suka pamer itu termasuk penyakit hati itu, Pak. Penyakit hati, sombong, ujub, ria, semua itu termasuk dalam bagian penyakit hati. Penyakit ain itu adalah penyakit yang timbul akibat seorang itu memandang pada orang lain. Memandang itu bisa membayangkan, bisa tadi kan harus lewat langsung ya. Bahkan orang yang buta pun bisa menyebabkan penyakit ain kepada orang lain. Maka kontrolnya kita itu kita harus sering-sering berzikir kepada Allah SWT ya. Berzikir yang tadi ya, Masya Allah la quwata illa billah kalau kita dipuji. Kemudian kalau kita lagi nggak ngapa-ngapain, a'udzubillahi bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kita misalnya punya rumah baru, kita mau nempatin, salah satu doanya itu ya. Kita tiba ke suatu tempat, ke kota, misalnya dari sini ke Jakarta, ke Semarang. Sampai di sana bilang gitu doalah itu. A'udzubillahi bikalimati tammati min syarri ma khalaq. A'udzubillahi bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah dari kalimat yang sempurna dari apa-apa yang kejelekan, apa yang diciptakan. Oke, jelas Pak Basri demikian? Ya, insya Allah. Jelas. Terima kasih Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Jadi kalau ada acara walimahan ya, walimahan. Memang di situ ada mesra-mesraan deh. Paling kadang-kadang foto-foto itu berlebihan ya, foto-foto berlebihan. Nah, kurangilah. Foto-foto itu berlebihan banyak kadang-kadang satu posisi dari segala arah difoto. Ya, dari segala arah difoto. Itu sebenarnya nggak bagus ya. Foto itu
jangan dikonsumsi untuk orang lainnya. Jadi kalau wedding foto-foto seperlunya saja. Khawatir apa? Namanya kita resepsi pernikahan itu kan kita mendapatkan pahala ya. Jadi niatkanlah kita dapat pahala untuk menyiarkan kepada orang bahwa sudah menikah, sudah resmi. Kemudian kedua, ingin berbagi rezeki kepada orang-orang tamu-tamu yang datang ya. Dan itu pun harus dijalankan sunnah lah. Jangan ada musik, kalau bisa dipisahkan laki perempuan, kan. Foto-foto dikurangi minimalis ya. Jadi akibatnya takutnya pertama mengurangi keikhlasan. Jadi makin bangga, makin banyak fotonya makin bangga. Kalau makin bangga, uang yang keluar kita bayar gedung, konsumsi 100 juta itu nggak ada pahalanya nanti. Ya, nggak ada pahalanya. Jadi kita udah ngeluarkan uang banyak, kita niatkan untuk beribadah kepada Allah SWT. Ya, untuk memberi makan kepada orang lain, untuk melaksanakan perintah Rasul mengumumkan pernikahan, itu saja. Jangan mengharap kebanggaan, makin gedungnya makin bagus, makin bangga. Nah, makanya kalau nanti Pak Hamid nikah lagi ya, di KUA aja cukup Pak. Ya, di KUA saja disajikin Mas Ajis gitu ya, selamat gitu, udah cukup gitu. Itu insya Allah apa nanti baru walimahnya di rumah saja lah, nggak usah di gedung gitu ya. Mungkin khawatir di rumah nggak cukup parkirannya, ya silahkan di gedung boleh. Tapi niatnya begitu Pak, bukan niat untuk membanggakan diri. Dan jangan juga niat nanti dapat sumbangannya banyak. Ah, gitu kan, dapat sumbangannya banyak. Jangan itu. Saya undang inilah pejabat-pejabat nanti mah, biar sumbangannya banyak. Sementara orang-orang yatim tuh nggak diundang itu sejelek-jelek walimahan seperti itu. Makan orang-orang kaya, orang-orang miskin di sekitarnya nggak diundang. Oke? Jadi uang 100 juta itu kan pahalanya besar nih kalau kita niatkan untuk ibadah. Kalau untuk kebanggaan maka pikir lagi lah, gitu ya, pikir lagi. Karena nanti hisapnya berat. Demikian Pak ya. Jadi KUA tadi ya, atau mau KUA mungkin mau menikahkan anaknya, cukup di KUA aja lah, nanti walimahnya sederhana aja. Insya Allah uang 100 juta mendingan buat bekal modal menantunya gitu Pak, atau anaknya gitu ya. Apalagi kalau sampai walimahan utang ke sana ke sini, nggak ada ini nggak ada, nah, itu jangan deh, jangan. Memang. Ada lagi pertanyaan dari siapa itu Pak? Tadi Mas. Ibu? Ya, Ibu Ernita apa Erinda? Ya, silakan Ibu Ernita. Izin bertanya, ini kan apa kebetulan pembahasannya mirip nih dengan kayak anak saya ini kelihatannya apa sekarang lagi sakit tiba-tiba demam sampai 39. Nah, saya khawatirnya apakah itu bisa disebabkan oleh penyakit AIN. Tapi kan kita kan tidak tahu ya Pak, maksudnya siapa yang memuji anak saya atau gimana kan kurang tahu juga. Nah, itu bagaimana ya cara mungkin bisa disembuhkan mungkin dalam secara islami seperti apa. Saya sudah berobat ke dokter, udah kasih antibiotik tapi masih belum turun-turun juga demamnya. Ya, terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Mbak Renita. Jadi kalau misalnya kita tahu itu disebabkan oleh AIN dan kita tahu siapa yang datang bertamu beberapa hari terakhir yang sebelum bertamu anak kita sehat, setelah bertamu anak kita sakit. Kita panggil aja orang tersebut, nanti minta tolong Pak, menurut syariat sendiri bukan saya menuduh, mendoakan yang jelek loh ya, tapi mohonlah Bapak untuk berwudu, kemudian wudunya ditampung, airnya disiramkan ke barang tersebut, insya Allah sembuh. Kalau misalnya tidak ketemu juga orangnya, kita harus dengan ruqyah tadi, ruqyah yang tadi ada gambarnya itu, yang ada gambarnya Mas. Jadi pegang bagian tubuh yang sakit. Nah, oke. Bacakan doa ini pada bagian tubuh yang sakit, ya. Pertama, pegang tubuh misalnya sakit di kepala, pegang kepala anak tersebut. Tapi sebelum pegang, nanti diusahakan ibu menutup aurat, kemudian berwudu dulu ya dalam keadaan suci. Pegang pada bagian tubuh yang sakit, misalnya kepalanya, ucapkan bismillah, bismillah, bismillah. Kemudian ucapkan a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Ya, ucapkanlah itu 7 kali. Ya, aku berlindung kepada Allah dan kuasanya dari kejelekan yang aku dapatkan dan aku waspadai. Itu seperti itu Bu doanya Bu ya. Insya Allah itu. Dan doakan yang lain-lain, bacain ruqyah yang lainnya. Saya sharing juga terhadap ini apa kejadian ya bukan saya pamer keluarga sendiri ya. Saya punya cucu itu
punya kelainan kelahir, dia tidak punya saluran empedu, ya. Namanya artisia bilir atau apa, penyakit langka gitu ya. Nah, seangkatan dia itu sudah meninggal semua itu. Jadi operasinya nggak ada yang berhasil. Teman-teman dia yang satu angkatan lahir itu kena itu nggak berhasil karena kalau nggak ada saluran empedu maka hatinya rusak. Jadi zat-zat empedunya itu tidak bisa diproses untuk mencernakan. Kotoran jadi putih, kemudian hatinya jadi bengkak, ya. Kemudian alhamdulillah anak saya kemudian sering membacakan doa ini, bacaan doa ini setiap saat, kemudian dikasih minum zam-zam juga, pakai air zam-zam, kemudian salah satu juga dipakai banyakin minum temulawak, ya. Alhamdulillah sekarang sudah sehat, bahkan sudah sekolah, ya. Jadi di antara beberapa puluh orang yang seangkatan itu sudah meninggal semua, nggak ada yang berhasil operasinya tersebut. Nah, alhamdulillah ya, atas pertolongan Allah SWT, ini doa ini tolong dibacakan. Ya, insya Allah doa apapun ini medis dan non medis, apalagi yang non medis ya, ini bisa dilakukan untuk membacakan doa kepada orang-orang yang sakit. Ya, tentunya dengan upaya doa-doa yang lain gitu ya. Insya Allah demikian ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa kita ambil hikmahnya ya. Doa ini doa yang penting. Nanti materinya silakan diminta ke Mas Willy ya, atau di print gitu. Ini karena doa-doa ini sangat penting dan kita harus paham dan kita harus hafal. Karena kan nggak mungkin kita bawa kertas ke sana ke sini. Ya kita doain aja. Nanti kalau ada yang sakit doain gini. Teman kita sakit, misalnya sakit misalnya sakit kepala, pegangin kepalanya gitu ya, sambil doa minta izin gitu ya, doa ini bismillah bismillah 3 kali, a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajitu wa uhadir. Aku berlindung kepada Allah dan kuasanya dari kejelekan yang kudapatkan dan aku waspadai. Ada pertanyaan lain? Tadi ada lagi siapa? Pak Slamet. Nah ini Pak Slamet yang itu ya. Biasa. Hah? Pak Slamet yang naik bersama bulan. Siapa yang lebih percaya Neil Armstrong mendarat ke bulan daripada bulan terbelah? Enggak, siapa yang lebih percaya sertanya ini? Kita lebih percaya kepada kisah tentang terbelahnya bulan dalam surat Al-Qamar, atau kita lebih percaya astronot Amerika datang mendarat ke bulan? Ini untuk menguji keimanan kita. Kalau kita lebih percaya bahwa bulan itu terbelah, insya Allah kita imannya sudah kuat. Kalau masih ragu-ragu, lebih percaya kepada Amerika deh. Ya. Tapi kalau Pak Slamet mendarat di bulan dengan selamat, itu memang percaya. Ya, silakan Pak Slamet nih. Waalaikumsalam. Ya. Ya. Jadi tidak minta ruqyah untuk diri kita. Ya. Makanya Pak Slamet, saya datang saya panggil Ustaz nih, tolong diruqyah Pak Slamet. Itu nggak apa-apa, Pak Slamet nggak kena hukum yang masuk surga tanpa hisab, itu masih berhak, dan saya pun masih berhak juga karena ruqyahnya saya yang nyuruh dan dilakukan untuk Pak Slamet, ya. Kecuali nanti saya datang, Ustaz, tolong ruqyah saya lagi sakit, tolong ruqyah saya. Jangan seperti itu. Itu haram nggak? Nggak haram, cuma kesempatan masuk surga tanpa hisab itu jadi hilang. Wallahu alam, nanti kalau kita sudah bertobat karena kita nggak tahu ya, mungkin kita mudah-mudahan berharap pada Allah SWT, ya Allah saya dulu saya nggak tahu lah, tolong kesempatan saya masuk surga tanpa hisab. Itu aja insya Allah. Itu masalah, jadi beda ya. Minta tolong dengan minta untuk meruqyah diri sendiri. Yang 4 tadi itu salah satu ciri manusia yang masuk surga tanpa hisab tidak pernah minta diruqyah untuk diri sendiri. Bukan tidak pernah minta ruqyah untuk orang lain. Kalau menyuruh orang lain nggak apa-apa. Ya.
Menurut orang nggak apa-apa. Ya, tapi jangan minta untuk diri sendiri, untuk saya sendiri. Kalau untuk anak kita boleh, nggak apa-apa. Ya, kalau untuk istri kita, teman kita, untuk meruqyah silakan. Kita meruqyah mereka, mereka juga karena dia nggak minta nggak masalah. Tapi kalau minta jangan sampai diminta, kita sudah tahu lah bahwa mereka sebenarnya butuh ruqyah. Demikian Pak Slamet ya, clear ya. Warisannya udah beres kan? Urusan warisannya udah beres ya. Jadi siapa yang belum mencatat wasiat, tolong nanti catat ya. Apalagi yang mau pergi jauh, karena kita nggak tahu umur kita sampai besok atau enggak. Jadi jangan sampai kita merepotkan orang yang kita tinggalkan. Catat nomor ATM kita, PIN-nya segini, mobile banking kodenya, passwordnya ini, PIN-nya ini. Tulis aja, tulis, tapi kalau ragu-ragu nggak usah kasih tulis, nanti taruh di bawah. Lemari, nanti kalau saya meninggal, ini bukan ini PIN saya, ini ATM saya, biar nggak usah lapor-lapor ke bank. Kan lapor harus pakai surat kematian, terus lapor polisi dulu, terus minta surat kematian, di banknya juga ngantri, kan repot, bikin repot orang. Kalau sudah ini, nanti tolong, kan tinggal ATM-nya tinggal diambil ke bank. Kalau mau dihabisin, habisin aja, nggak usah ditutup, dinolin aja atau nutup sendiri, gitu kan. Gitu ya. Kalau nggak ada isinya nggak apa-apa, paling nanti yang lihat, waduh kasihan banget nih suami saya ternyata zong gitu. Demikian ini udah jam 1 ya, mohon maaf waktunya terbatas. Insya Allah nanti kapan-kapan bisa dikaji materi yang lain. Tadi yang tadi masuk surgatan faiz itu sangat menarik ya. Saya bocorin aja ya, satunya apa? Tidak pernah percaya kepada ramalan. Kedua, maksud surga tak bisa itu tidak pernah diruqyah. Kemudian bertawakal kepada Allah, tidak pernah berobat dengan besi panas. Besi panas yang dimasukkan ke tubuh kan dulu ada tuh zaman dulu. Kalau orang nggak pakai apa-apa, nggak sembuh, pakai besi aja ditusukin ke yang sakit tersebut. Itu keempat syaratnya itu. Sekali lagi apa? Pertama, tidak pernah minta diruqyah. Kedua, apa? Tidak percaya kepada ramalan. Ketiga, tawakal kepada Allah, tidak berobat dengan besi panas. Marilah. Ya, semoga Allah SWT memberikan kekuatan dan kepahaman kita untuk melaksanakan apa yang sudah kita pahami. Dan semoga kita nanti semuanya menjadi husnul khotimah. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.